Selamat sore, perkenalkan nama saya Ulfa Raffianita dari kelas MJ601 akan mempresentasikan terkait UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan persoalan yaitu mengamati dan menganalisis satu usaha UMKM atau startup yang fokus pada aspek kelayakan bisnis. Nah, UMKM yang saya analisis adalah Solusi Berhijab. Solusi Berhijab ini salah satu toko pada platform Shopee yang awalnya hadir dari industri rumahan dan menjawab kebutuhan para hijabers Indonesia akan produk yang nyaman, modis, dan berkualitas, serta tentunya mudah didapatkan. Nah, adapun Solusi Berhijab ini berlokasi di Sawangan, Depok untuk gudangnya, dan pengiriman dapat dilakukan seluruh Indonesia. Nah, adapun target pasar dan segmentasinya untuk demografinya yaitu wanita muslimah dari rentang usia 18 sampai 35 atau Gen Z dan milenial. Kebutuhannya yaitu mencari hijab yang solutif, artinya mudah dibentuk, murah, tidak mudah kusut, dan tidak gerah. Perilaku belanjanya aktif menggunakan e-commerce serta dipengaruhi oleh ulasan atau renting serta menyukai promo, gratis ongkir, dan promo-promo lainnya. Adapun psikografinya yaitu mereka menghargai kepraktisan dalam berhijab namun tetap ingin terlihat modis. Selanjutnya, model bisnis yang digunakan adalah model bisnis B2C, yaitu bisnis to customer, yaitu usaha ini memotong rantai distribusi yang panjang, biasanya dari grosir ke toko, lalu pembeli harus datang. Nah, ini dari toko bisa langsung dibeli oleh pembeli lewat marketplace. Nah, bisnis ini juga berbasis e-commerce, yaitu cara pembelian, logistik, dan pembayaran dapat digunakan secara mudah melalui e-commerce Shopee. Selanjutnya, adapun analisis kelayakan usahanya, yang pertama dari aspek pasar dan pemasaran. Jadi UMKM ini menggunakan segmentasi targeting positioning untuk aspek pasar dan pemasarannya, yaitu tadi segmentasinya, demografinya wanita muslimah, psikografinya dan perilakunya. Lalu untuk targetingnya menggunakan pendekatan konsentrat marketing, yaitu fokus pada kelompok pembeli tertentu, yaitu segmen muslimah. Selanjutnya untuk positioningnya itu menempatkan UMKM ini menempatkan diri sebagai penyedia atau solusi berhijab yang lengkap dan mudah didapatkan. Adapun pemasarannya mereka menggunakan marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Adapun produknya mereka menyediakan berbagai jenis hijab yang murah dan mudah didapatkan. Yang selanjutnya mereka menggunakan price, yaitu menggunakan metode penerapan harga kompetitif. Yang ketiga yaitu Place menggunakan saluran distribusi intensif via platform digital yaitu Shopee, dan mereka menggunakan promotion yaitu memanfaatkan bauran promosi digital seperti misalnya live streaming, iklan pada Shopee, flash sale, ataupun paket bundling lainnya, serta tentunya voucher gratis ongkir. Yang kedua, analisis aspek teknis dan teknologi. Nah, UMKM ini menggunakan pemilihan lokasi dan tata letak seperti yang kita ketahui tadi, yaitu mereka gudang utamanya di Sawangan, Depok, yang tentunya berada di akses jalan utama, dan pusat agen pengiriman logistik tentunya dekat sekali dengan posisi mereka. Nah, tata letak gudang atau warehouse layout-nya mereka juga menggunakan tata letak yang mudah digunakan, yaitu diatur berdasarkan aliran barang, continuous intensif proses yang efisien, yaitu area bongkar muat dan konveksi serta area packing ini jadi satu rak penyimpanan stok. Nah, selanjutnya mereka menggunakan manajemen persediaan dan kapasitas produksi, yaitu mereka merencanakan jumlah dan safety stock dan MRP. Adapun jumlah stok yang direncanakan itu berdasarkan perkiraan data permintaan di Shopee, jadi tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan stok, serta menggunakan safety stock dan MRP, yaitu menerapkan batas aman persediaan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pesanan misalnya pada tanggal kembar 12.12 dan flash sale lain. Nah, aspek selanjutnya yang dianalisis yaitu aspek sumber daya manusia. Nah, pada UMKM ini tentunya memiliki struktur organisasi dan analisis pekerjaan dibagi menjadi 3. Yang pertama admin, yang kedua bagian gudang dan packing, serta
manajer operasional atau biasanya sebagai pemilik. Nah, admin di sini berfungsi sebagai customer service, pembalas chat, pembalas ulasan, menjelaskan produk, dan apabila ada komplain mereka juga menjawab. Nah, bagian gudang dan packing ini sebagai bagian dari pengemasan barang. Jadi setelah ada pesanan diproses oleh admin lalu di packing oleh gudang untuk selanjutnya dikirim. Nah, adapun manajer atau operasional atau pemilik ini biasanya digunakan untuk menganalisis data penjualan dan mengurus finansial serta pengisian stok. Selain itu, adapun UMKM ini menggunakan produktivitas dan kompensasi. Jadi mereka memberikan kompensasi kepada pegawai apabila berhasil satu membalas chat dengan tepat, konsumen puas, dan barang-barang tidak ada yang di-cancel karena tidak diproses atau dikirimkan oleh admin ataupun bagian gudang dan packing, seperti itu. Selanjutnya, analisis aspek finansial. Nah, UMKM ini juga melakukan aspek finansial yang baik. Yang pertama, mereka mengalokasikan dana dan sumber dananya, serta aliran cash dan likuiditasnya dengan baik. Yang pertama, alokasi dana. Biasanya ini berawal dari aktiva tetap berwujud minimalis, seperti alat-alat yang digunakan pada toko. Selanjutnya, untuk sumber dana biasanya ini untuk bisnis retail e-commerce, tahap awal adalah menggunakan modal pemilik pribadi. Untuk aliran cash flow-nya sendiri, itu ada initial cash flow, yaitu pengeluaran kas awal terserap pada pembelian stok jilbab. Operational cash flow-nya itu digunakan untuk penjualan pada Shopee yang masuk dan memanfaatkan finansial secara baik, yaitu tingkat perputaran kasnya. Selanjutnya, UMKM ini juga beradaptasi atas kondisi pasca pandemi dan era digital. Yang pertama, dengan merespon pergeseran perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui, sebelum pandemi, para konsumen lebih senang datang ke toko lalu membeli. Namun dengan adanya pandemi, konsumen ini semakin terbiasa dengan belanja secara menggunakan platform digital seperti Shopee. Nah, UMKM Solusi Bersiap ini berpindah dari yang pertama konvensional lewat toko, lalu mereka berpindah seluruhnya menggunakan Shopee. Yang kedua, mereka menggunakan transformasi bauran promosi digital. Jadi kalau dulu dari mulut ke mulut atau kualitas dari barang yang ada di toko. Nah, setelah pasca pandemi ini, mereka memanfaatkan fitur Shopee seperti live selling, promosi berbasis algoritma, dan special bundling pada tanggal-tanggal tertentu. Selanjutnya, mereka juga beradaptasi terkait pengelolaan arus kas yang fleksibel. Jadi, dengan beroperasi penuh di era digital itu, Solusi Bersiap tadi meminimalisir komponen biaya tetap, yaitu fixed cost, yang biasanya digunakan untuk sewa ruko, lalu pegawai yang banyak, untuk mengatasi pembeli-pembeli yang datang langsung, seperti itu. Dan selanjutnya, mereka juga beradaptasi terkait digital skill. Jadi mereka yang dulu awalnya merekrut pramuniaga untuk toko konvensional, sekarang mereka lebih merekrut orang-orang yang memiliki skill teknologi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan seluruh rangkaian tadi, dapat disimpulkan bahwa solusi Berhijab ini sangat layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Namun ada beberapa catatan, perbaikan, dan dalam aspek operasional pemasaran agar dapat bersaing di ekosistem digital yang dinamis. Nah, adapun alasan layak dilanjutkan dan dikembangkan karena yang pertama yaitu permintaan pasar. Nah, antara produk muslimah ini sangat besar pertumbuhannya dan konsisten, profitable segment. Jadi solusi Berhijab ini sangat layak dilanjutkan, dan usaha ini juga memiliki struktur biaya yang efisien karena tadi bisa menekankan fixed cost-nya. Lalu model penjualannya online atau lewat e-commerce dan berbasis gudang memberikan efisiensi ruang gerak operasional kepada toko ini secara fleksibel dan mengikuti tren-tren produk secara cepat. Nah, adapun area yang perlu diperbaiki, yang pertama bahwa yang kita tahu ekosistem di marketplace itu tentu mereka akan perang harga. Nah, ini nanti bagaimana cara solusi Berhijab menanganinya. Yang kedua, algoritma marketplace ini biasanya memberikan penalti kepada toko-toko yang kurang aktif atau meng-cancel pesanan. Nah, ini harus
mitigasi juga. Yang ketiga yaitu tren fashion muslimah yang bergerak cepat. Jadi, kalau bisa solusi berhijab harus, update trennya secara cepat. Nah, saran perbaikannya yang pertama, tentunya menghindari perang harga agar tidak terjadi, perbedaan harga yang signifikan dengan toko lain, serta penerapan analisis persediaan dan standarisasi gudang dan pelatihan intensif untuk dan jangan lupa selalu mengikuti tren. Berikut tadi analisis saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.